Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Karyaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Perkenalkan, saya Maria Putri Ayu dengan nomor NPM 211-033-102-0103. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul peran manajerial dalam mengambil keputusan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Peran manajer. Menurut Mintzberg, ada 3 peran manajer utama, kemudian diperincikan menjadi 10 peran, yaitu yang pertama ada peran hubungan antar pribadi, yang mencakupi peran sebagai tokoh. Artinya, manajer harus menjalankan sejumlah tugas resmi atau yang bersifat sosial, seperti menghadiri undangan dan menyambut tamu. Lalu, peran sebagai pemimpin. Artinya, manajer bertanggung jawab untuk memotivasi dan menggerakkan unit-unit di bawahannya. Yang terakhir, peran sebagai penghubung. Artinya, manajer melakukan hubungan dengan orang-orang di luar organisasinya dan memelihara perkembangan komunikasi. Selanjutnya, yang kedua ada peran informasional yang mencakupi peran sebagai pengawas. Artinya, manajer menyerap informasi untuk mengembangkan organisasi dan lingkungannya. Lalu, peran sebagai penyebar informasi. Artinya, manajer menyalurkan informasi yang diterima dari pihak luar atau unit lain kepada seluruh anggota organisasi. Yang terakhir, peran sebagai juru bicara. Artinya, manajer menyampaikan dan menjabarkan informasi kepada pihak di luar unit, bahkan di luar organisasi mengenai rencana organisasi, kebijakan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada peran pengambil keputusan yang mencakupi peran sebagai pengusaha. Artinya, manajer ini memanfaatkan peluang organisasi untuk berinisiatif menciptakan rencana pengembangan sehingga membawa organisasi pada suatu perubahan yang lebih baik. Lalu, peran sebagai pereda gangguan. Artinya, manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan melakukan tindakan perbaikan pada saat organisasi mengalami gangguan yang tidak diinginkan. Lalu, peran sebagai pengalokasi sumber daya. Artinya, manajer bertanggung jawab untuk mengalokasikan semua jenis sumber daya organisasi. Yang terakhir, peran sebagai perunding. Artinya, manajer harus aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Di sini ada beberapa aktivitas umum yang dapat dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama ada perencanaan. Manajer harus bertanggung jawab untuk merencanakan tujuan, strategi, dan kegiatan organisasi. Kedua, pengorganisasian. Manajer harus mengatur dan mengelola sumber daya organisasi seperti orang, waktu, dan uang. Ketiga, pengarahan. Manajer harus memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di bawahnya memiliki tujuan yang jelas dan dipimpin dengan efektif. Keempat, pengawasan. Manajer harus memantau kinerja organisasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan efektif. Kelima, pengambilan keputusan. Manajer harus membuat keputusan penting yang mempengaruhi arah organisasi. Keenam, komunikasi. Manajer harus mampu berkomunikasi dengan efektif dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Ketujuh, manajemen sumber daya manusia. Manajer harus bertanggung jawab untuk merekrut, mengembangkan, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedelapan, pemecahan masalah. Manajer harus mampu memecahkan masalah tersebut dengan efektif. Kesembilan, koordinasi. Manajer harus mampu mengkoordinasi kegiatan organisasi dengan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa cara seorang manajer untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, mengembangkan alternatif solusi. Ketiga, mengevaluasi dan pilih solusi alternatif yang ada. Keempat, pengambilan keputusan melalui konsensus. Dan yang terakhir, melakukan tindakan. Selanjutnya, ada cara seorang manajer membuat keputusan. Cara yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Artinya, manajer harus memahami dengan baik dulu nih masalah yang ia hadapi, lalu menentukan bagian-bagian masalah yang harus dipecahkan dan merumuskan masalahnya. Cara yang kedua, pengumpulan analisa data yang relevan. Artinya, manajer harus menentukan data-data apa yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Cara yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Artinya, manajer mengembangkan sejumlah alternatif untuk mencapai keputusan yang efektif. Cara yang keempat, evaluasi alternatif-alternatif. Artinya, manajer mengevaluasi untuk menilai aktivitas setiap alternatif.
Cara yang kelima, pemilihan alternatif yang terbaik. Artinya, manajer memilih alternatif yang terbaik berdasarkan pada jumlah informasi yang tersedia. Cara yang keenam, implementasi keputusan. Artinya, manajer mengimplementasikan keputusan seperti harus menetapkan anggaran atau jadwal rencana kegiatan, mengadakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta menugaskan tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Dan cara yang terakhir, evaluasi hasil-hasil keputusan. Artinya, manajer harus mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan baik dan keputusan yang memberikan hasil yang diinginkan. Nah, pengambilan keputusan dalam manajerial ini sangat penting karena manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memimpin organisasi atau perusahaan. Tanpa keputusan yang tepat, manajer tidak akan mampu mengoptimalkan kinerja organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya, ada beberapa manfaat kegiatan dan networking eksternal bagi manajer. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman industri. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan kesempatan bisnis. Yang kelima, meningkatkan pengaruh dan daya tawar. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Nah, untuk contoh studi kasusnya, saya mengambil dari PSDM PT Pupuk Kalimantan Timur. Untuk kondisinya, manajer ini memiliki wewenang dalam mengelola dan memimpin karyawannya. Sebelumnya, PT Pupuk Kalimantan Timur ini bergerak di bidang penyediaan lahan industri dengan luas 230 hektar yang memiliki berbagai fasilitas pendukung termasuk sarana pengolahan limbah serta gedung perkantoran dan berlokasi di kawasan bisnis Pupuk Kalimantan Timur, Bontang. Lalu masalahnya ini mengenai sumber daya manusianya yang sebagai tenaga kerja selalu ada di setiap perusahaan dan merupakan permasalahan yang cukup rumit. Produktivitas tenaga kerja ini menjadi salah satu permasalahan yang penting dalam menentukan kualitas kerja yang dimiliki tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan produktivitas tenaga kerja harus menjadi sorotan utama perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dengan tercapainya produktivitas kerja karyawan, dapat membantu perusahaan dalam bersaing untuk mencapai tujuan bersama perusahaan. Nah, solusi dari permasalahan kasus ini untuk mendorong produktivitas kerja karyawan, dalam hal ini manajer PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan peran antar pribadi. Contohnya sebagai seorang tokoh, pemimpin, penghubung, pengawas, penyebar informasi, dan juru bicara. Lalu untuk kaitan teorinya, manajer PSDM PT Pupuk Kalimantan Timur sudah menjalankan tugasnya dengan baik menggunakan indikator, yaitu menjalankan peran manajer dalam materi ini seperti yang pertama sebagai tokoh, di mana manajer telah mencontohkan kepada karyawan dengan selalu menghadiri kegiatan perusahaan. Yang kedua sebagai pemimpin, di mana manajer terus memberikan motivasi kepada karyawan yang ditemuinya dan memberikan arahan yang tepat. Yang ketiga, sebagai penghubung, di mana manajer selalu menjaga komunikasi dengan unit kerja atau organisasi lain dan selalu menegaskan bahwa yang harus dipahami dalam bekerja adalah teamwork. Yang keempat, sebagai pengawas dan penyebar informasi, di mana manajer telah memilah informasi yang diterima dari dalam dan luar organisasi. Kemudian sebagai diseminator, di mana manajer menyebarkan kembali informasi yang sudah diterima sebelumnya yang relevan kepada karyawan perusahaan. Dan yang terakhir sebagai juru bicara, di mana manajer menjadi pembicara secara formal dalam suatu kegiatan di perusahaan. Nah, sebagai penutup, saya mengambil quotes dari Ralph Waldo Emerson, yaitu, sekali kamu membuat keputusan, alam semesta bekerja sama untuk mewujudkannya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.